Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Sabila dengan NIM 265. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kelompok 11. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Hani Sabila. Yang kedua, Lutfia Alifa. Yang ketiga, Regita Putri. Dan yang keempat, Atika. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian ruqyah, hukum ruqyah, macam-macam ruqyah, metode ruqyah, sampai manfaat ruqyah. Oke, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu Regita Putri. Ruqyah tidak terlepas dari beberapa makna yang disebutkan oleh ahli bahasa Arab seperti menurut Al-Jauhari dalam kitab Muhtar Al-Siyah, kata ruqyah adalah kata tunggal yang berarti perlindungan. Sementara dalam kamus Klamusika, kamus klasik kontemporer, secara bahasa, ruqyah diartikan sebagai mantra, azimat, jimat, dan juga guna-guna. Dalam bahasa Arab terdapat juga kata lain yang disebut sebagai nama lain dari ruqyah seperti uzzah, nusrah, azimah, dan juga tamimah. Ruqyah syariah sendiri merupakan sebuah bentuk teknik terapi penyembuhan yang dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang mutabaroh terhadap pasien sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Selain sebagai terapi penyembuhan, menurut Ustadz Soleh, ruqyah adalah sarana untuk membentengi diri. Ruqyah adalah salah satu sumber pengobatan Islam yang mana bersumber dari Al-Quran dan digunakan oleh Rasul dalam mengatasi gangguan kesehatan menurut Khariyah 2022. Diartikan juga ruqyah sebagai terapi yang dilakukan dengan melafazkan doa baik dari Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk pencegahan dan juga penyembuhan penyakit. Ruqyah tidak hanya ditunjukkan pada masalah yang disebabkan oleh gangguan jin, tetapi juga untuk mengatasi gangguan fisik atau psikis yang timbul. Ustaz Soleh juga menekankan arti penting ruqyah sebagai sarana untuk membentengi diri dari praktik sihir. Sihir dalam paparannya membahayakan akidah sekaligus nyawa seseorang. Oleh karenanya Islam merespon hal tersebut dan memberikan tuntutan ruqyah dengan menggunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selain itu juga ia menjelaskan bahwa ruqyah syariah juga harus disertai dengan kegiatan tazkiyah an-nafs atau gerakan pensucian diri. Nah, tanpa adanya hal tersebut maka sama saja praktik ruqyah akan menjadi nol. Beberapa jenis sihir, salah satunya yaitu adalah sihir marit. Sihir marit adalah salah satu jenis sihir yang berbentuk penyakit. Penyakit ini bisa berupa penyakit ruhani maupun penyakit jasmani. Sedangkan untuk penyembuhannya, beliau mengatakan bahwa sakit ruhani perlu diobati dengan ruqyah syariah dan tazkiyah an-nafs atau yang disebut dengan terapi ibadah. Sementara untuk penyakit jasmani, maka selain terapi ibadah juga perlu disertai dengan berbagai ikhtiar medis, terutama konsumsi obat herbal yang juga disunahkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ruqyah. Para ulama berpendapat bahwa ruqyah secara hukum itu dilarang kecuali ruqyah asyariyah. Imam Hasan al-Banna juga mengatakan jimat, mantra, guna-guna, ramalan, perdukunan, dan penyingkiran perkara gaib dan sejenisnya itu kemungkaran yang wajib diperangi, kecuali ruqyah dari ayat-ayat Al-Quran dan ruqyah matsurah yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, bahkan ruqyah ini tuh sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Tapi mayoritas ruqyah itu mengandung kesyirikan. Inilah yang membuat ruqyah itu dilarang. Padahal Islam datang untuk memberantas segala macam kesyirikan. Nah, menurut Imam Syafi'i, teman-teman pasti sudah tahu kan Imam Syafi'i itu siapa. Nah, sesuai dengan PPT yang sudah disediakan, beliau itu sangat berhati-hati dalam menciptakan hadis ahad sebagai landasan dalam hukum ini. Selanjutnya ada Imam Maliki, teman-teman sendiri bisa baca di PPT. Lalu berdasarkan pendapat ulama di atas bahwa ruqyah itu adalah membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir, nama-nama Allah, dan sifat dengan tidak mengandung unsur kesyirikan seperti meminta pertolongan kepada jin, syaitan, dan memohon doa yang bisa dipahami dan tidak mengambil upah atau imbalan dari hasil ruqyahnya, bahkan sampai memasang tarif. Namun jika peruqyah itu mendapatkan upah atas
karena yang menyuruhnya tanpa memasang tarif, maka tidak menjadi masalah karena ruqyah merupakan bagian dari pengobatan seperti halnya dokter mengobati seorang pasien. Nah, menurut pendapat Imam Khalid-Tabi mengenai ruqyah, yaitu jika ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah, maka hukumnya boleh, dikarenakan Rasulullah sendiri pernah meruqyah Hasan dan Husain. Lanjut, dari pernyataan melalui Al-Quran dan hadis, begitupun dengan ijtihad ulama dan fatwa MUI tadi mengenai ruqyah, boleh atau tidaknya ruqyah itu tergantung metode yang digunakan. Jika meruqyah dengan menggunakan nama Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu diperbolehkan. Sebaliknya, jika mengandung kesyirikan, maka itu dilarang. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya adalah macam-macam ruqyah. Yang pertama adalah ruqyah syariah. Ruqyah syariah merupakan suatu teknik penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, atau hadis-hadis kepada seseorang yang diruqyah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, ruqyah syariah ini memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis tanpa mengubah kalimat aslinya. Selanjutnya yang kedua adalah menggunakan bahasa Arab yang dibacakan dengan fasih dan jelas tanpa merubah makna kalimatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah meyakini bahwa doa-doa, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang dibacakan adalah hanya sebagai sebuah perantara atau usaha agar kita sembuh, karena pada hakikatnya kesembuhan itu hanya bisa datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah merupakan sebuah usaha atau teknik penyembuhan, namun memohonnya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun bisa jadi juga mohon kepada Allah dan juga sekaligus mohon kepada makhluknya yang lain. Nah, contoh dari ruqyah syirkiyah sendiri ini adalah seperti ketika datang kepada dukun lalu dibacakan jampi-jampinya, atau penyihir membacakan mantra-mantranya, paranormal, dan sebagainya. Selanjutnya untuk metode ruqyah akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya teman-teman, metode ruqyah itu tentunya bermacam-macam dan beraneka ragam seperti teman-teman ketahui. Akan tetapi ada beberapa metode ruqyah secara umum yang bisa dikatakan bahwa inilah metode-metode ruqyah. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan dari peruqyah dan juga orang yang diruqyah bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dari yang lainnya. Selanjutnya biasanya ayat-ayat Al-Quran dan juga seperti hadis ataupun lainnya itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga Asmaul Husna. Dan biasanya itu berbahasa Arab. Selanjutnya, ikhlas niat kepada Allah. Jadi setiap doa dan juga ayat Al-Quran yang digunakan ketika meruqyah seseorang itu diniatkan kepada Allah gitu. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan meniup bagian anggota tubuh yang sakit gitu pada orang yang diruqyah. Selanjutnya, ketika meruqyah tersebut menggunakan ayat Al-Quran dan juga doa-doa tersebut, diharapkan untuk menghayati doa-doa dan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, hendaknya peruqyah itu memperdengarkan suara ataupun kayak ayat-ayat yang diucapkan, bahkan doa-doa lainnya itu secara jelas gitu. Jadi hingga si yang diruqyahnya itu dapat mendengar perkataan si peruqyah. Hal ini tuh bertujuan untuk agar si yang diruqyah itu dapat percaya terhadap orang yang meruqyah. Selanjutnya meniupkan doa-doa tersebut pada media-media ruqyah seperti minyak zaitun, habatus sauda, air, dan lain-lainnya. Tapi hal ini juga diutamakan untuk menggunakan minyak zaitun ataupun habatus sauda. Selanjutnya, bila suatu penyakit pada seseorang itu spesifikasi kan kayak di bagian tubuhnya sebelah sini itu sakit, benar-benar di bagian situnya, hendaknya itu kayak dibacakan pada tempat tersebut langsung. Nah, kalau misalkan penyakitnya itu nggak tahu di mana, sebelah mana gitu, itu bisa dibacakan di hadapan orang yang akan diruqyahnya saja, tidak usah spesifikasi untuk memegang bagian anggota tubuhnya. Baik, seperti itu penjelasan metode ruqyah secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode ruqyah menurut Abdul Khaliq Al-Attar.
Sebenarnya banyak metode yang telah dijelaskan beliau, seperti yang pertama adalah metode istintak. Metode istintak ini adalah kita itu mengajak bicara setan atau jin yang ada di dalam tubuh orang yang diruqyah dengan mempertanyakan siapa yang memasukkan kamu ke dalam tubuh ini dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode istilham. Metode istilham ini adalah seperti mencari ilham atau petunjuk kepada Allah SWT bahwa sebenarnya orang itu kenapa, dan juga spesifikasi penyakitnya dan lain sebagainya untuk akhirnya nanti ditanggulangi oleh para peruqyah. Selanjutnya adalah metode tahsin. Metode tahsin itu tujuannya untuk membentengi dan melindungi korban sihir itu dengan membacakan Al-Quran, doa, dan juga zikir-zikir. Selanjutnya, yang keempat adalah metode iktisal bil Quran. Jadi ini adalah membacakan ayat suci Al-Quran dan doa-doa Rasulullah ini pada suatu air yang akan dimandikan kepada pasien. Selanjutnya adalah al-syarab bil Quran. Jadi al-syarab bil Quran ini juga hampir sama seperti sebelumnya, yaitu membacakan ayat Al-Quran pada air, tapi air ini untuk diminum. Kan tadi kan dimandikan, sekarang untuk diminum. Selanjutnya adalah al-masyu bil Quran. Al-masyu bil Quran adalah membacakan ayat Al-Quran pada air atau minyak zaitun, terutama zaitun dan juga habatus sauda, atau obat-obat cair yang akan dioleskan di tempat yang sakit pada orang yang akan diruqyah. Selanjutnya yaitu at-ta'arruf bil Quran. Ini juga hampir sama seperti sebelumnya, yaitu membacakan ayat Al-Quran pada minyak wangi lalu dioleskan kepada bagian tubuh orang yang akan diruqyah. Selanjutnya adalah al-khutbah. Jadi al-khutbah ini kita mendakwahi jin atau setan yang ada di dalam orang yang akan diruqyah agar bertaubat gitu ya. Selanjutnya adalah qiraatul Quran bil jahriyah. Jadi ini tuh hampir sama seperti sebelumnya, yaitu membacakan dengan jelas pengobatan seperti Al-Quran, doa-doa Rasulullah, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya adalah sam'atul bil Quran. Sam'atul bil Quran itu hampir sama dengan metode tahsin. Jadi kita memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu setiap hari kepada orang yang akan diruqyah. Selanjutnya adalah hijamah atau bekam. Jadi kan kalau misalnya orang yang ada dapat pengaruh sihir itu kan kadang tubuhnya itu emang sakit ya. Nah itu bekam itu dapat mengurangi sakit yang ada di tubuh orang yang akan diruqyah tersebut. Baik, selanjutnya adalah obat-obatan herbal. Nah ini metode yang terakhir, yaitu dengan obat-obatan herbal seperti kurma ajwa, habatus sauda, dan juga obat-obat herbal lainnya yang teman-teman pasti banyak tahu gitu ya. Baik, segitu saja penjelasan mengenai metode-metode ruqyah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai manfaat ruqyah. Selanjutnya adalah manfaat ruqyah. Yang pertama adalah mengusir gangguan jin dan sihir. Yang kedua, mengobati penyakit fisik. Selain untuk mengusir gangguan jin dan sihir, ruqyah juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengobati penyakit fisik, yaitu dengan menggunakan metode air yang dibacakan doa. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjaga diri dari segala sesuatu. Doa yang dianjurkan saat ruqyah dapat melindungi diri dari gangguan jin, manusia, dan binatang. Selanjutnya yang keempat adalah membuat hati tenang. Orang-orang yang telah diruqyah itu akan menjadi lebih tenang dan damai, karena itu menunjukkan bahwa gangguan setannya itu sudah tidak ada. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri itu tidak hanya ketika kita merasa lemah saja, namun harus setiap saat. Maka dari itu, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita akan merasa terlindungi. Selanjutnya yang keenam adalah mendapatkan kekuatan dari Allah. Pertahanan diri menjadi lebih sehat sehingga kita tidak mudah tergoda oleh godaan setan dan terhindar dari kesesatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.